Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan ada pada Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada ibadah Minggu hari ini. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada minggu hari ini kembali kami boleh berhenti dari semua aktivitas kami, bersama-sama dengan keluarga tercinta kami datang membangun ibadah. Kiranya Bapa berkenan hadir dan memberkati kami semua, secara khusus dalam pembacaan firman dan juga perenungan. Kiranya Roh Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami terberkati. Pakailah hamba-Mu pun juga kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama membaca kitab atau Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Bapak Ibu bisa membacanya secara lengkap di rumah. Saya akan membacakan nats kita pada pagi hari ini, yaitu terambil ayat 2 yang demikian. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bulan Januari kita GKJ memasuki bulan penciptaan. Dan seperti kita tahu, dalam dunia pelayanan kita GKJW, sebelum sebuah program atau kegiatan dijalankan, selalu itu dimulai dengan persiapan atau perencanaan. Demikian juga GKJW ketika menerapkan bulan penciptaan, bulan oikumene, bulan pembangunan, dan seterusnya. Hal ini dimulai dengan awal adalah rembuk warga, lalu rapat komisi, tentu dengan menunjuk kepada yang namanya program pembangunan jangka menengah atau jangka pendek. Lalu itu dibawa dalam sidang dan diputuskan menjadi PKT dalam sidang majelis. Itu semua dilakukan sebagai upaya agar setiap program atau kegiatan yang dilakukan itu dapat maksimal dan membuahkan hasil yang benar-benar baik dan itu sesuai dengan kebutuhan jemaat masing-masing. Nah, dalam bacaan kita pagi ini, kita ditunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun melakukan tahapan-tahapan persiapan sebelum ia terjun dalam dunia pelayanannya. Dalam bacaan kita disebutkan ia dibaptis oleh Roh Kudus dan Roh Kudus turun ke atasnya, ayat 9 sampai 10. Kemudian Tuhan Yesus ditempa oleh Roh Kudus sampai dengan 40 hari berpuasa di padang gurun. Artinya Allah pun sangat teliti dan teratur dalam menyatakan rencananya, dan dia senang dengan proses yang benar dan tertata rapi. Semua itu dilakukan oleh Allah sendiri agar karya keselamatan bagi manusia benar-benar terjadi. Nah, kalau kita melihat proses penciptaan alam semesta, itu pun juga dilakukan oleh Allah. Dalam Kejadian pasal 1, segala sesuatu ditata dan dipersiapkan oleh Allah sendiri. Khususnya dalam penciptaan langit dan bumi, Allah sendiri menamai segala ciptaannya. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Artinya apa? Selain ia menata dan mengatur alam semesta agar menjadi baik, juga ini adalah penegasan bahwa hanya dialah pemilik alam semesta. Tidak ada satu pihak pun yang mempunyai hak
untuk menguasai apalagi merusaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada perenungan kita akan firman Tuhan di bulan penciptaan ini, saya mengajak kita semua untuk menghayati bahwa yang pertama, hanya Tuhan Allah pemilik kehidupan. Ia yang menciptakan kita dan dunia ini, Ia pula lah yang akan selalu memimpin kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan apapun untuk bermegah diri atau mengutamakan diri sendiri. Yang kedua, selalu ada rancangan yang indah bagi kita, seperti ketika Allah menciptakan terang. Ia bersabda bahwa terang itu baik, maka demikianlah kita. Pada akhirnya kita semua umat Tuhan akan dituntun kepada kebaikan. Tinggal bagaimana kita mendengar suara Tuhan, mengikuti, taat, ataupun cenderung mengabaikannya. Yang ketiga, marilah dalam hidup ini kita setia dalam semua proses yang harus kita lalui. Seperti halnya Tuhan Yesus setia menjalani proses. Dia harus dibaptis dulu oleh Yohanes dan seterusnya sebelum masuk dalam dunia pelayanan. Marilah kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita rasakan pengalaman-pengalaman rohani bersamanya. Bapak Ibu yang terkasih, di bulan penciptaan ini, minggu ini, mari saya menyampaikan semuanya, kita mensyukuri karya Tuhan dan selamat kita dipimpin olehnya. Yakinlah bahwa kita dipimpin kepada kebaikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah yang baik, tidak hanya menciptakan kami, tapi memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu menuntun kami kepada kebaikan. Bapa yang penuh kasih, di bulan-bulan ini, bulan penciptaan ini, kami bersama menghayati bagaimana kami harus mensyukuri ciptaan Tuhan, sekaligus kami bertanggung jawab untuk melestarikannya. Mampukan kami ya Bapa, dan biarlah itu kami mulai dari lingkungan dan keluarga kami lebih dahulu. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Seputih salju, ubah hatiku seperti dia.